Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari ini kita begitu luar biasa karena Tuhan senantiasa menolong dalam kehidupan kita. Firman Tuhan saya bagikan di dalam pasal yang ke-7 dari Injil Lukas, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah kembali. Puji Tuhan. Dikatakan setelah sehat kembali. Puji Tuhan. Kita lihat di sini ada beberapa orang yang kita lihat di sini, yaitu perwira, dan kemudian ada beberapa orang tua-tua Yahudi. Yang perwira ini mempunyai satu masalah di mana hambanya atau pegawainya itu dikatakan di sini sakit. Ya, dia memiliki seorang hamba, ya, hambanya, pegawainya sakit dan hampir mati. Artinya bahwa masalah yang dihadapi itu seolah-olah menemui jalan buntu. Kalau orang sakit dikatakan hampir mati. Hampir mati artinya udah setengah mati. Ya, kalau dibiarkan terlambat sedikit saja dia mungkin bisa mati. Artinya ada satu kemungkinan harapannya itu tertutup. Ya, boleh dikata ya harapannya tipis sekali untuk dia bisa hidup. Karena sakitnya ini katakan hampir mati, berarti sangat parah. Ya, sangat kecil kemungkinan dia bisa sembuh kembali. Tapi satu hal ini luar biasa, ya. Dia seorang perwira. Perwira itu adalah orang yang punya jabatan tinggi. Kalau kita lihat, ya, jarang perwira itu tetap mempertahankan imannya, tetap kuat di dalam Tuhan. Biasanya kalau udah jabatan perwira kan udah punya jabatan yang cukup tinggi, biasanya ya mulai meninggalkan Tuhan, bahkan menjual Tuhan demi supaya naik promosi jabatan lebih tinggi. Tapi di sini dikatakan perwira ini luar biasa, ya. Dia datang menemui tua-tua dan berkata kepada mereka supaya datang menemui Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang setengah mati itu dalam keadaan sakit, ya. Dan kemudian yang kita lihat bahwa orang ini, perwira ini rupanya seorang donatur, dermawan yang suka membantu, menolong orang, dan kemudian dia juga suka memberikan bantuan sumbangan pembangunan buat tempat ibadah, ya, pembangunan gereja. Dia menjadi seorang donatur yang dermawan yang mensupport pembangunan gereja, istilahnya, ya, pembangunan tempat ibadah. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi, Yesus ini tergerak hatinya dan mengikuti orang tua-tua Yahudi itu untuk datang menemui, ya, pergi ke rumah perwira ini. Dan ketika di jalan, ya, perwira ini melihat rombongan Yesus dan orang-orang atau tua-tua Yahudi itu datang dari jauh. Di tengah jalan itu perwira ini berkata, ya, dia mengirim utusan untuk mengatakan bahwa, "Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku."
Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini luar biasa. Ya, perwira ini luar biasa. Dia tidak hanya memiliki jabatan yang tinggi, dia tidak hanya datang kepada Yesus, tetap setia kepada imannya kepada Yesus. Dan dia tidak hanya seorang yang dermawan, orang yang murah hati, orang yang suka membantu pekerjaan Tuhan, membantu orang-orang yang berkekurangan, tapi dia dikatakan memiliki sikap rendah hati dan iman yang luar biasa. Bagaimana dikatakan rendah hati? Karena dia menganggap dirinya tidak layak. Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di rumahku. Aku juga tidak layak menemui Engkau. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku yang sakit setengah mati itu akan sembuh, dikatakan. Luar biasa. Dia rendah hati. Biasanya kalau perwira itu, wah, sewenang-wenang, arogan, ya. Bahkan bisa perintah sana, perintah sini. Yesus juga mungkin diperintah-perintah. Tapi di sini memiliki sikap yang rendah hati dan imannya itu luar biasa. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku yang sakit itu akan sembuh. Luar biasa. Sampai Yesus sendiri memberikan apresiasi iman dari perwira ini. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, yaitu perwira ini, ya. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Ini luar biasa. Iman dari perwira ini diapresiasi oleh Tuhan Yesus. Belum pernah dijumpai orang yang memiliki iman sehebat luar biasa daripada perwira ini. Coba bayangkan, ada hambanya sakit, dikatakan cukup katakan aja Yesus sepatah kata, ya dari jauh, dari sana, nggak usah datang. Apalagi ditumpangin tangan, diurapi oleh si minyak, cukup satu kata saja, maka hamba itu akan sembuh. Bayangkan, Anda punya masalah apa? Tadi masalah perwira ini, hambanya itu setengah mati, berarti masalah yang besar, penyakit yang parah, seolah-olah sudah tertutup jalannya. Kalau engkau menghadapi masalah, apakah masalahmu seberat daripada yang dihadapi oleh hamba perwira ini? Apakah usahamu sedang tertutup macet? Apakah engkau sedang menghadapi keputusasaan karena sakit yang tidak kunjung sembuh? Apakah engkau sedang masalah dengan bisnismu yang di ujung tanduk, sedang berada di bawah kebangkrutan? Ataukah engkau sedang bergumul dengan imanmu karena mungkin engkau mau meninggalkan Tuhan karena ada satu masalah yang berat menekan hidupmu? Ingat, percayalah kepada Yesus, milikilah iman seperti perwira ini. Cukup dengan satu kata, Yesus katakan, maka aku akan sembuh, maka masalahku akan selesai, menemui jalan keluar. Ada terobosan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan terjadi. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi, karena iman daripada perwira ini, maka yang terjadi di dalam ayat yang ke-10, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, ya, Yesus nggak datang ke rumah perwira ini, nggak jadi karena tengah jalan sudah dicegat. Apa yang terjadi? Didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Wow, luar biasa. Mujizat terjadi pada waktu engkau percaya pada Yesus, ya. Tidak perlu harus ditumpangin tangan, diolesi minyak, atau dipegang badanmu yang sakit mau dipegang. Tidak usah, cukup dengan satu patah kata saja. Percaya, yakin, terima kesembuhan, terima mujizat, terima terobosan, terima pemulihan, terima berkat pelipat gandaan. Kalau engkau percaya itu, maka engkau akan terjadi. Dan hamba ini yang sudah setengah mati itu, hampir mati itu, menjadi sehat kembali. Puji nama Tuhan.
hari ini datang pada Yesus. Percaya kepada Yesus. Dia akan menolong hidupmu. Dia akan menyelesaikan setiap persoalan yang sedang kau hadapi. Datang pada Dia dan yakin bahwa Tuhan pasti menolong engkau. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami yang datang ke hadirat-Mu sedang menghadapi satu pergumulan, beban berat, bahkan seolah menemui jalan buntu. Seperti hamba perwira ini yang sakit hampir mati. Tuhan, kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Kami percaya selalu ada pengharapan di dalam Engkau. Kami percaya ada mujizat. Kami percaya ada terobosan. Kami percaya ada pelipat gandaan. Kami percaya ada hal-hal yang baik yang Kau beri kepada kami, Tuhan. Cukup katakan sepatah kata saja, Tuhan, maka kesembuhan itu terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, pelipat gandaan terjadi, Tuhan. Terobosan dalam pelayanan kami, dalam studi kami, dalam rumah tangga kami terjadi, Tuhan. Kami terima dengan iman. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.